Halo, jumpa lagi bersama gue di Urip Bonus Channel. Hari ini Kamis pagi sekali, 23 Januari 2025. Seperti biasanya, semoga pagi ini kita selalu mendapatkan barokah dan karomah dari Tuhan Yang Maha Esa berupa kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama kita semuanya. Amin. Dan tetap Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Pagi-pagi meskipun belum siap-siap ini, jujur aja tadi malam saya begadang terus sampai jam 2 malam. Bangun-bangun raup tersiki. Makanya berpakaian tetap, berpenampilan tetap seperti kemarin malam. Ya, semalam itu saya menguli-nguli beberapa konten-konten saya, dan saya kayak lagunya Farel Ahmad, tak banding-bandingin. Tak banding-bandingin artinya tidak banding-bandingkan negatif atau positif, karena saya ingin observasi satu sama lainnya biar ada sinergitas atau balance gitu. Jadi ben gak angger gacor, ben gak angger muni, angger gak wes pokoknya gak gedabrus yang positif menurut saya itu oke. Terkait dengan Niken Salindri tetap menarik sekali, yaitu setelah saya runtut beberapa masukan dari para netizen dan para saniti, para agni lover, saya seakan-akan menjadi apa ya, yo boleh dikatakan provokasi, boleh provokator, adu domba dan boleh, gak apa aku. Tapi apa yang saya lakukan ini semata-mata demi, ya menurut saya kebaikan aja, sportivitas baik dalam kesenian, budaya, lingkungan, dan lain-lainnya, dan bisnis, ekonomi, karir, semuanya. Itu menurut saya. Karena apa? Apa yang saya sampaikan juga berdasarkan fakta juga. Seperti halnya begini, Niken Salindri saat ini tengah moncer luar biasa. Wis, menurut saya tuh gak enak sing ngalahne Jawa Timur, bahkan Indonesia. Karena di bidang tertentu ya, kalau berbicara masalah artis papan atas sekelas Soimah, kelas siapa lagi, Yati Peset, oh ini kan tidak mau kalah bro. Nah itu kelasnya seperti itu. Berbeda dengan kalau bicara nasional di bidang musik atau film lainnya. Dan kali ini kayaknya di bidang film ini kan sudah mulai merangkak ke situ, OTW ke situ. Karena apa? Dia sudah pernah membintangi sebuah lakon film layar Bulan Darah. Sampai sekarang produksinya bukan produksinya, Bulan Darah ini sudah lama, kira-kira sudah ada setengah tahun lalu kira-kira. Ya, kalau nggak setahun lalu, kok sampai sekarang belum beredar di pasar yang tahu. Nah, itu rekod kembali ke Niken yang semakin moncer. Nah, kemarin kan saya mensepil terkena kenapa Niken kok para fan-nya tidak suka kalau joget jaranan padahal aku penak. Ya penal lah, karena wong berkesenian itu yang penting kan dulu keindahan dulu. Ya, kalau sudah indah, orang terhibur, semuanya terhibur, cuan datang. Ya. Ini biar prolog menjadi nanti, biar sebagai mukotimah, dan nanti kita ngobrol ke apa itu, ke depannya itu enggak miskomunikasi. Jadi pro kontra kenapa para netizen dan para penggemarnya tidak suka Niken ke jaranan, apalagi terlebih dadi dananya itu saya mati-mati karena Niken sekarang sudah gridnya sudah di atas ndukur.
Jadi coro Jawa nih, coro tembunge kasaran tembung. Wes sudah perlu ditinggalkan dan melangkah ke jenjang berikutnya. Artinya ditinggalkan itu gak hilang pas ora, dikurangi atau dirubah polanya terus tetap berjalan. Karena apa? Dulu berangkatnya tidak mau juga dari sini berangkatnya, bukan dari sini pure, tapi paling tidak ini dilewati dari saya ini jalurnya, maksudnya. Jadi satu contoh misalnya, nah ini juga bukan contoh, ini jadi respon sama Niken, yakni mengikuti para penggemarnya, yaitu dengan tidak misalnya melok jaranan gandadi. Nah ini sudah paling tidak satu bentuk responsibel dari si idola kita. Contohnya kemarin tuh waktu di Kediri itu minta saya pakai yang kemarin tuh sudah tidak jadi tapi hanya nyanyi aja, bagus itu, salut tuh kan Niken. Karena ada juga yang saya membaca satu komentar yang menurut saya bagus ini, karena edukasi wawasannya berkeseniannya bagus, yaitu pada 6 jam yang lalu yang dibaca oleh Martini Rashid. Ya, Martini Rashid. Sengaja saya ekspor ke situ, saya bacakan aja karena ini banyak. Yang bunyinya begini, 6 jam lalu ya. Terkadang manusia hanya mendengar apa yang ingin dia dengar, hanya melihat apa yang ingin dia lihat. Ketika mendengar sesuatu yang tidak ingin didengar dan melihat yang tidak ingin dia lihat, maka kesimpulannya itu tidak baik, itu tidak pantas. Kenapa ada seni budaya yang dianggap tidak pantas, tidak baik? Itu karena standar nilai yang kita gunakan untuk melihat seni itu adalah standar etik kita, bukan standar nilai dari seni budaya itu sendiri. Padahal dalam konsep relativisme budaya, semoga saya tidak keliru lafal penyebutan saya, setiap seni budaya mempunyai nilainya sendiri. Begitu juga dengan para pelaku seni. Mereka punya standar nilai sendiri dalam berkesenian. Jadi, baik dan buruknya sebuah kesenian tergantung pada sudut pandang orang yang melihat dan menilainya. Sehingga sangat mungkin antara penikmat seni dan pelaku seni memiliki sudut pandang yang berbeda. Begitu dengan topik yang sedang dibahas kemarin tuh, Niken Salindri dadi. Ini jempol. Jadi komentar-komentar seperti ini saya suka, karena selain memberi wacana secara ke depan, wacana secara global tentang berkesenian dan berbudaya, dan sebagai pelaku seni dan penikmat seni, juga dia memberikan edukasi yang lebih pada kehidupan ini, bahwa kehidupan itu tidak nek wis ngene iki jangan dipandang satu fokus saja, harus berfokus gitu maksudnya. Apalagi di bidang seni, mungkin ini punya alasan bahwa belum tentu kalau apa yang dilakukan pekerja seni dan pelaku seni, penikmat seni itu sama dengan realitas yang ada di lapangan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk yang siapa dia? Martini Rashid 6388. Ada juga yang menyampaikan banyak hal juga. Setiap saya menarik perhatian saya pada sahabat yang seperti ini, dan ini terkait juga dengan apa yang terjadi pada topik kita, yaitu antara pro dan kontra saat Niken ikut berkesenian jaranan sing dadi. Sing jajane garis tengah ditarik satu garis merah linear itu ya, sing enak satu. Biarkan idola kita, biarkan berkreasi, biarkan berapa saja, sing penting gak lewat teko rel. Wes
Lah nek jaranan barang kuwi unsur keindahannya ya bar joget sak sewene dhewe sing jere cakilan padahal yang gak nyakil, sing jere blendrong padahal gak blendrong ya cuma ngepas-ngepasnya tangan karo si ketika tangan bergerak tanjak menanjak dipasne gong wis dianggap pakem ngono ya gak apa lah. Sing penting nyaman bisa dinikmati dalam audien gitu aja. Jadi gak perlu berpakem-pakem ria dalam jaranan itu, sing penting pas selesai udah. Contohnya kalau menyanyi itu misalnya nada lagu pop nih ya, atau katakanlah lagu sing aku pernah dengar lagunya GNR Gun N' Roses itu nyanyi yang jaranan ya pas aja gitu kemudian Sweet Child O' Mine lah itu nyanyi ya pas. Nah inilah makanya wong Indonesia itu pinter ngetrap-ngetrapnya, ngepas-ngepasnya pas. Itu dalam bidang kesenian, bidang teknologi juga sama. Misalnya Honda CB tahun 1974 diobo direkasa menjadi WBO HP singkat terkenal di jagat ini. Inilah orang Indonesia keahliannya. Kita salut. Jaranan juga sama. Nyanyi sing penting pas. Seperti itulah. Boleh nyanyikan. Ada selentingan kabar. Jadi karena menjawab di sini juga, kenapa Kung kedua idolaku Akbar Sahalam dan Niken Salidi tidak bisa satu panggung? Ini kayaknya sudah saya jawab beberapa bulan yang lalu. Tapi untuk mereview kembali, ada baiknya lah saya spill lagi sedikit ya. Menurut saya, keduanya tidak bisa satu panggung itu ada beberapa faktor menurut saya lagi ya. Satu, tidak pas harinya, jadi guyu. Misalnya tanggal 1 Januari Akbar ditanggap ya, sing nanggap tanggal 1 Januari Akbar iso, Niken ra iso. Niken iso, Akbar ra iso. Lah ini satu ya. Karena mencocokkan jadwal saja. Karena apa? Mereka sibuk semua. Antara Akbar sama Niken itu luar biasa sibuknya saya. Aku ketemu Akbar itu daftar di sini. Ya wajar itu. Karena apa? Mas Dara Akbar ini kan sibuk. Jadi guru, dalang, kegiatannya banyak sekali. Nek pas nganggur ngorot tangannya ya awan-awan, kadang sedih turut terus. Itu salah satu. Begitu juga Niken, jadwalnya dari pagi sampai pagi lagi, jalan lagi. Makanya satu waktu. Dua, mungkin terkait dengan ini. Ini wajar juga karena keduanya mempunyai grade sudah. Grade yang kedua itu sudah levelnya tinggi. Nah, di sini misalnya ya, saya pernah di Pagu, Kecamatan Pagu di Kabupaten Kediri. Teman saya nanggap Niken itu jaranan ya. Jaranan Niken ditanggap. Nekan Niken ini rupiah sudah tahu. Jadi untuk BT-nya Niken Salindri di jaran bawa jaran ya. Joget lah, BT loh. Itu amplopnya itu sekian. Teman saya ini saya tahu. Nah, itu 7 tahun lalu lah, kalau enggak 5 tahun lalu. Iya 5 tahun lalu lah. 2015 itu berapa ya? Itu di Pagu. Nah sekarang karena grade sudah tinggi, harus mensinkronkan budget harus disinkronkan dengan situasi, kondisi dan lainnya. Bener nggak Pak Manajemen? Pak Manajer Astabrata dan Manajer Niken Official. Nah ini harus ada kesepakatan, dan ini juga dibenarkan oleh Bopo Soleh mungkin ya, ayahnya Niken nih. Ada selentingan kabar kalau hal itu memang perlu penataan lagi. Artinya penataan itu kesinkronan penangkap itu yang terkait dengan budget. Ketiga lah ini, kalau ketiga ini iki analisa bener yang analisa salah. Ada kabar karena sesuatu Niken Salindri tidak bisa sepanggung lagi
dengan Akbar Salam karena sesuatu. Nah ini sing nomor itu tadi ya. Jadi pertama kali tidak cocok waktu, kedua budget, ketiga ini antara iya dan tidak. Karena apa? Yang bersangkutan belum pernah saya konfrontasikan. Saya tidak bisa menjustis itu benar atau salah. Yang ketiga itu katanya ada manajemen pihak Niken Salindo itu agak membatasi atau bahkan cut atau deal dengan Akbar Salam. Ya karena mungkin ada larangan apa, saya tidak tahu. Sekali lagi tiga ini antara iya dan tidak. Ya mungkin karena tersinggung dengan hal-hal apa, saya tidak tahu. Atau mergo apa gitu, cah nom saya muda apa pacaran gak penak kan lah. Jadi mungkin hatinya sudah tidak sinkron lagi. Ketiga sembuh lah. Jadi bisa jawab. Karena dan ini bisa saya amati ketika Akbar mempunyai BT dengan ABCD. Itu juga kayak negara Niken ngono. Misalnya ya gak. Jadi Akbar ini kalau BT-nya bukan Niken gitu, situasi panggung juga tidak seperti dulu lagi. Satu ya secara fisik lagi. Kedua penonton juga sama. Penonton ini bareng dulu Akbar gak karo Niken gitu ya, malah non sewu ya, nafsu ini berkurang. Sebaliknya juga Niken juga sama. Ketika bersama dengan dalang selain Akbar gitu ya, yo tetap yes, tetapi dengan Cahya Kuntadi api, dengan Purba Semerapi, dengan Rudi Garang api, dengan siapa no kayak wapi. Niken profesional sekali dalam hal ini di panggung. Namun kan indikatornya kan ada orang itu. Indikatornya bisa 100% ya, gak mungkin 100% loh maksudku. Begitu juga Akbar. Nah, indikatornya kedua ini bisa dibandingkan. Nah, Niken gak karo Akbar ini indikatornya pirang persen, kemudian Akbar pirang persen, ini bisa dinilai. Yang bisa menentukan panjenengan sendiri. Aku yang menentukan gini di ngene wong moh. Kalau saya menentukan, oh indikatornya kalian Akbar karo Niken ini ngene apiye, sing karo Niken ngene apiye. Lah kuwi sampean tentukan sendiri ya, ojo aku. Nah, aku kok dikira kemeruh. Meski dalam hati saya bisa menilai, tapi ndahlah, jenengan aja sendiri. Itu tadi yang bisa saya spill. Kok wakai ya? 12 menit ya. Pendek. Karena biar panjang. Nanti malam kita live masalah ini. Yang bisa kita spill ini masih sebetulnya di otak dan hati saya masih ada bom satu yang saya punya harapan antara Akbar dan Niken satu panggung masih satu ini harapan saya. Kemarin harapan Agni Lover dan Sanity Lover kandas pada tanggal 11 Januari ingin mempertemukan Akbar sama Niken, kandas, tidak bisa. Nah, kalau saya masih punya bom satu lagi. Apa itu? Ini semoga saja ya, karena ini juga harapanku moga-moga jenengan respon kabeh para Sanidi, Agni Lover dan lainnya. Pada Pilgub beberapa bulan yang lalu, Bu Khofifah ini pernah datang ke rumahnya ke Sanggar Astabrata, menemui Mas Akbar CS dan lainnya, menemui Pepadi dan lainnya. Dan tentu saja kedatangan calon gubernur itu, Bu Khofifah itu dengan jelas meminta doa itu supaya para seniman dengan jenis bersatu untuk memilihnya. Sekarang Bu Khofifah jadi gubernur kembali, dipilih kembali. Meski saya digugat ya, saya digugat di MK sana. Moga-moga ini Bu clear dalam bulan ini pasti ada ketentuan antara clear dan tidak. Bu Khofifah itu jadi gubernur tidak ditentukan MK pada bulan ini ya. Ya Februari lah. Nah, nanti kalau sudah jadi gubernur, ada selentingan, ada ide, ada maksud hati Bu Khofifah itu akan mengundang Akbar Salam dan Agni. Karena apa? Dari Akbar dan Agni aja lah. Ini bukan merasa terbantu.
Oleh sebab itu, ketika nanti jadi gubernur lagi, ada kemungkinan keduanya akan dipanggil untuk pentas satu panggung. Piye jao, ayo. Harapan saya itu, andaikan ini terjadi bener, saya yakin Agni Lover, Sanidi, apa nih? Wes pokoknya kabeh mesti seneng, kecuali Lindra Lindri. Kalau Lindra Lindri itu menurut saya kok halu. Kalau Agni atau Sanidi masih saya punya masih pirang persen itu ceklan. Tapi Lindra Lindri kayaknya halu ya. Baik, semoga saja harapan saya ini tidak kandas seperti harapan Agni Lover dan lain-lainnya yang pada tanggal 11 Januari batal. Artinya batal tidak bisa mempertemukan gitu loh. Sana siapa? Jesse yang dari Hong Kong, dari siapapun, kasihan saya. Nah, tapi harapannya bukan malam itu bukan mempersatukan Akbar Karanikan, bukan. Pure kesenangan hatinya, kesukaan hatinya, kebanggaan hatinya bisa mencintai budaya negeri ini lewat Mas Darul Akbar dan Astabrata itu. Wah, pangga rasanya lane sampai kiraku. Baik, sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, terima kasih panjenengan sudah masih setia bersama saya selama 22 menit bersama Kungi. Jangan lupa bahagia bersama Kungi. NKRI harga mati. Urip Bonus berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.